Biografi Kiai Ageng Selo, legenda sang penangkap petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Kiai Ageng Selo atau yang terlahir dengan nama Raden Bagus Songgom, diperkirakan lahir di akhir abad 15 atau awal abad 16. Ayahanda beliau adalah Kiai Getas Pendawa Putra Bondan Kejawen atau Lembu Peteng Putra Brawijaya V dengan putri Wandan Kuning. Kiai Ageng Selo mempunyai istri yang bernama Nyai Bicak dan memiliki putra 7 orang, yaitu Nyai Ageng Lurungten, Nyai Ageng Wanasaba, Nyai Ageng Basti, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Peranen, Nyai Ageng Pakis Dadu, Kiai Ageng Enis. Nasab Kiai Ageng Selo. Ki Ageng Pemanahan jika diambil dari garis ayah masih keturunan Prabu Brawijaya V Bre Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut. Prabu Brawijaya V Bre Kertabumi, Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, Kiai Getas Pandawa, Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo wafat sekitar akhir abad 16. Makam Kiai Ageng Selo terletak di Desa Selo Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Kiai Ageng Selo dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Kiai Getas Pandawa dan guru-guru Kiai Ageng Selo adalah ayahandanya sendiri Kiai Getas Pendawa dan Sunan Kalijaga. Sedangkan murid-murid Kiai Ageng Selo, Kiai Juru Martani, Kiai Penjawi, Mas Karebet atau Joko Tingkir. Kisah Kiai Ageng Selo ini ada berbagai versi dan salah satu versi ini yang kami kisahkan, jadi tidak untuk diperdebatkan dan biar tidak salah faham bisa mendengarkan sampai selesai. Terima kasih. Kisah masa hidup Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Abdurrahman Selo atau yang terkenal dengan nama Kiai Ageng Selo hidup sezaman dengan Wali Songo. Kiai Ageng Selo juga dikenal dengan nama Kiai Ganjur, sebab beliau dikenal memiliki kemampuan menabuh alat musik ganjur yang bisa menarik penduduk untuk melihat dan mendengarkan ganjur, dan setelah itu, barulah Kiai Ageng Selo melakukan dakwah Islam kepada penduduk. Makam Kiai Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Kiai Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, seperti Raja-Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Kiai Ageng Selo, menurut cerita dalam babat Tanah Jawa, adalah keturunan Majapahit. Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, yang memiliki istri bernama Putri Wandan Kuning. Dari pasangan ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Menurut ramalan ahli nujum kerajaan, anak ini kelak akan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Bondan Kejawan dititipkan kepada juru sabin raja yang bernama Kiai Biyut Masarar. Setelah dewasa, Bondan Kejawan diberikan kepada Kiai Ageng Tarup untuk menuntut ilmu agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Kiai Ageng Tarup, namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Raden Bondan Kejawen atau Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, putri Kiai Ageng Tarup dari istrinya yang bernama Nawang Wulan. Tidak lama kemudian, Kiai Ageng Tarup atau dipanggil juga Kidang Telangkas meninggal dunia. Maka, Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Kiai Ageng Tarup II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kiai Getas Pendowo dan seorang puteri yang kemudian menikah dengan Kiai Ageng Ngerang. Sementara itu, Kiai Getas Pendowo berputra 7, diantaranya adalah Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo memiliki nama kecil Raden Bagus Songgom. Beliau hidup di masa kerajaan Demak.
tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana. Awal abad ke-16, Kiai Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota pasukan khusus pengawal Sultan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan Banteng, beliau memalingkan kepalanya. Ketika akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala Banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, beliau dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Kiai Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka beliau mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Kiai Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Beliau hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi, dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Kiai Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Legenda Sang Penangkap Petir. Kiai Ageng Selo dikenal sebagai Sang Penakluk Petir. Kisah tersebut bermula saat Kiai Ageng Selo membuka ladang. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, halilintar atau bledek menyambar persawahan, membuat warga desa yang di sawah pontang-panting menyelamatkan diri. Tetapi Kiai Ageng Selo tetap mencangkul sawah. Tiba-tiba dari langit muncul petir menyambar Kiai Ageng. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Kiai Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, akhirnya menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Kiai Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Petir itu konon berwujud seorang kakek-kakek. Beliau segera menangkap petir itu. "Wahai kilat, berhentilah mengganggu penduduk sekitar," kata Kiai Ageng Selo kepada petir yang berada di tangannya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu penduduk lagi, juga beserta anak cucumu," jawab petir. Oleh Kiai Ageng Selo petir itu kemudian diikat di pohon gandrik. Lega hati penduduk desa, mereka tidak takut lagi disambar petir jika ke sawah. Penduduk desa menyambut Kiai Ageng Selo penuh rasa haru dan menyalami tangannya dengan mencium tangannya. Beliau tetap meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah hari sore, selesai mencangkul beliau pulang sambil membawa petir tadi. Keesokan harinya beliau ke Demak. Bledek dihaturkan kepada Sultan Trenggana di Demak. Oleh Sultan Trenggana, bledek ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud bledek itu. Setelah beberapa lama kemudian datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek bledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah bunyi menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek bledek tersebut, sedang jeruji besi tempat mengurung kakek bledek hancur berantakan. Untuk mengenang kejadian itu, dibuat gambar kilat pada kayu berbentuk ukiran sebesar pintu masjid. Lantas mereka menyerahkannya kepada Kiai Ageng Selo. Dengan senang hati Kiai Ageng Selo menerimanya dan dipasang di pintu depan Masjid Demak. Pintu itu masih bisa dilihat hingga sekarang. Kisah tersebutlah yang membuat Kiai Ageng Selo dikenal luas sebagai Sang Penakluk Petir. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat dilihat di Masjid Demak. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal,
cemara, dan 2 kepala naga yang menyemburkan api. Kiai Ageng Selo terkenal sebagai orang yang sangat zuhud, dermawan, dan banyak tirakat. Beliau sering bertapa di hutan, gua, dan gunung. Selain itu, beliau juga bertani menggarap sawah. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan, agar hidup mereka berkecukupan. Kiai Ageng Selo juga mendirikan madrasah untuk mendidik masyarakat agar paham dan taat terhadap ajaran Islam. Muridnya banyak berdatangan dari berbagai daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet yang kelak menjadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Kiai Ageng Selo mempunyai istri yang bernama Nyai Bicak dan memiliki putra 7 orang, yaitu 1. Nyai Ageng Lurung Ten, 2. Nyai Ageng Wanasaba, 3. Nyai Ageng Basti, 4. Nyai Ageng Jati, 5. Nyai Ageng Pranen, 6. Nyai Ageng Pakisdadu, dan 7. Bungsunya laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Enis berputra Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan ini menikah dengan putri sulung Kiai Ageng Wanasaba, dan dianugerahi putra bernama Mas Ngabehi Loring Pasar, atau Sultan Sutawijaya. Pendiri Kerajaan Mataram, adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Kiai Juru Martani. Kiai Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Kiai Penjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga. Bersama dengan Jaka Tingkir, Kiai Ageng Enis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawian, sehingga kemudian terkenal dengan sebutan Kiai Ageng Lawian. Sampai sekarang, makam Kiai Ageng Selo masih menjadi tempat berziarah masyarakat karena peran Kiai sampai sekarang. Makam Kiai Ageng Selo masih menjadi tempat berziarah masyarakat karena peran Kiai Ageng Selo semasa hidupnya yang sangat peduli terhadap masyarakat kecil. Selain karena beliau diyakini sebagai tokoh agama bahkan sebagai wali dan diakui menurunkan raja-raja Jawa. Kiai Ageng Selo diakui sebagai cikal yang menurunkan raja-raja atau pimpinan di tanah Jawa. Bukan hanya raja-raja di Kesultanan Demak Pajang. Nasihat atau pepali Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Kiai Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Kiai Ageng Selo yang dikemudikan hari dikenal dengan sebutan Pepali Kiai Ageng Selo. Pepali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang macapat. Pepali Kiai Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Kiai Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Banyak kearifan lokal yang sampai sekarang masih dianut oleh warga masyarakat Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan. Kearifan lokal tersebut baik dari segi budaya maupun erat kaitannya dengan lingkungan. Dari segi budaya dan sosial misalnya, warga masyarakat Selo masih mempertahankan tradisi dari petuah-petuah Kiai Ageng Selo yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, ajarannya masih dipegang teguh menjadi kearifan lokal masyarakat Grobogan khususnya. Ajaran tersebut kini terkenal dengan nama sebutan Pepali Kiai Ageng Selo. Pepali-pepali Kiai Ageng Selo akan dijelaskan sebagai berikut. Pepali Kiai Ageng Selo ini dituturkan oleh sesepuh di Desa Selo, yaitu Kiai Pariwara, mengatakan, hendaknya pesan ini dihargai karena akan membawa berkah bagi yang melaksanakan, dan juga akan membuat selamat serta segar bugar. Kalau istilah zaman sekarang, sehat sejahtera, jauh dari segala kesulitan.
Takulup dan kapareng ngarsi, kauruhanmu nora endah-endah, ngelmu kang sun imanaken, amung piwulangipun, Eyang Kiai Ageng Selo Linuwi. Nyatane wus anyata, cihnane linuhung, kang mangkoni tanah Jawa, datan liya tedake jeng Kiai Selo, lah iki piyaksakna. Papali iki ajinen amberkahi, tur salamet seger kawarasan, papali iki mangkene, aja agawe angkuh, aja ladak, aja ajail, aja manasurakah, lan aja kalimut, lan aja guru aleman. Aja jail wong jail pan gelis mati, aja amanah ngiwa, aja saen den wodi ing isin. Ya wong urip iwa ngagungken awak, wong urip pain bagus se, aja lali abagus. Bagus iku dudu mas picis, pan dudu sasandangan, dudu rupa iku. Wong bagus pan ewuh pisan, sapa pada wong urip pan pada asih, perak ati warnanya. Terjemahannya, ketahuilah engkau, bukan hal yang muluk-muluk, ilmu yang aku percayakan, hanya ajarannya Eyang Kiai Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti, tanda luhurnya, yang membimbing tanah Jawa, tidak lain anak turunannya jeng Kiai Selo. Nah ini dengarkanlah, pepali ini hargailah karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Pepali ini seperti ini, jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil karena orang jahil cepat mati, juga jangan berhati kepada keburukan, jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu, juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya, jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang. Sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa, penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi, maksudnya semua dekat hatinya. Ada juga nasihat Kiai Ageng Selo tersebut dipasang di bangunan tempat wudhu sebelah kiri masjid. Dalam nasihat itu beliau berpesan jangan angkuh, jangan bengis dan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, jangan mengejar pujian, jangan kasar karena orang kasar cepat mati, jangan cenderung ke kiri atau melawan aturan. 9 Pepali Kiai Ageng Selo. Pertama, ojo adol sego, jangan menjual nasi. Petuah ini ada sejarah dan maknanya, berasal dari pesan Kiai Ageng Selo pada anak cucu dan keluarganya. Pada suatu hari Kiai Ageng Selo mendapat tamu dari daerah jauh. Sebagaimana adat dan kebiasaan masyarakat Selo dan Jawa, jika ada tamu pastinya akan disuguhi makan dan jajan. Pada saat istri Kiai Ageng Selo akan membuat nasi dan ayam bakar yang akan dihidangkan oleh tamu tersebut. Orang tersebut menolaknya dan mengatakan saya sudah kenyang dan baru saja makan. Setelah cukup bercakap-cakap, pergilah orang tadi dan pamit kepada Kiai Ageng Selo. Setelah tamu tersebut pulang, Kiai Ageng Selo hatinya merasa sedih. Hati kecilnya berbicara mau sodako saja kok sangat sulit, padahal di pasar dan di luar sana banyak orang-orang yang menjual nasi. Dari sinilah, Kiai Ageng Selo berujar pada anak cucunya agar jangan sekali-kali menjual nasi. Dalam Jawa dikatakan, ojo adol sego. Nasi janganlah dijual, jika bisa malah untuk disodakohkan pada yang membutuhkan. Di daerah Selo sampai saat ini tidak ada orang yang menjual nasi. Kedua, ojo nandur waluh neng ngarep omah, mundak nirimpeti. Suatu hari wilayah Selo ada gempa bumi dan huru-hara. Semua orang lari tunggang langgang untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Termasuk Kiai Ageng Selo yang saat berlari terjatuh karena terserimpet akar pohon waluh atau labu di depan rumahnya. Dari cerita inilah Kiai Ageng Selo berujar ojo nandur wit waluh neng ngarep omah, mundak nirimpeti. Artinya, janganlah kalian menanam pohon labu di depan rumah supaya tidak tersandung karena akarnya. Sebenarnya ini adalah sanepo atau makna kiasan.
Buah labu itu bentuknya seperti kepala yang besar namun tidak ada isinya. Rumah dikiaskan dengan diri pribadi. Jadi maksud kata ojo nandur walu neng ngarep omah, mundak nirimpeti bermakna janganlah kalian semua menjadikan orang bodoh dan sombong sebagai teman dekat kamu. Jika orang seperti itu kamu jadikan teman dekat, bisa jadi beliau akan menjadi batu sandungan buat dirimu sendiri. Ketiga, aja agawe angkuh. Maksudnya adalah janganlah mempunyai sifat sombong. Karena sifat tersebut akan dapat mencelakai diri seseorang. Sebagai manusia haruslah rendah hati. Bersikap tawadu. Sombong akan membinasakan manusia. Iblis akan dimasukkan dalam neraka karena sombong. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Begitu juga Firaun. Begitu juga umat Nabi Nuh yang tenggelam di air bah, dan sebagainya. Keempat, ojo ladak lan jahil. Maknanya adalah jangan mudah marah dan jahil kepada orang. Kelima, ojo ati serakah. Maknanya adalah janganlah serakah dalam urusan material duniawiyah. Keenam, ojo celimut artinya janganlah panjang tangan. Ketujuh, ojo emburu aleman artinya jangan memburu pujian dari orang lain. Kedelapan, ojo ladak, wong ladak pan gelis mati. Maknanya adalah jangan bersikap angkuh. Orang angkuh akan cepat mati. Kesembilan, ojo melaku ngiwo. Maknanya adalah jangan berbuat yang menyeleweng baik adat maupun norma agama. Kearifan lokal di atas selanjutnya dinamai dengan Pepali Kiai Ageng Selo yang kini dilestarikan menjadi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Grobogan, Jawa Tengah. Tembang Pepali Ki Ageng Selo ini menjadi alternatif untuk sarana menumbuhkan kecintaan pada budaya bangsa, sejarah daerah, dan dapat menjadi nyanyian yang memiliki nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk melihat sedikit isi serat ini akan dikutipkan serat Pepali Ki Ageng Selo tentang larangan untuk saling menyerang dan mencederai satu sama lain. Kutipan tersebut adalah pupu 8 serat Pepali Ki Ageng Selo diramu dalam tembang Dandanggula yang bunyinya adalah sebagai berikut. Ojo siro watak sugih wani, janganlah kamu berwatak sok berani. Ojo siro watak ngajak tukar, janganlah kamu berwatak suka bertengkar. Ojo ngendelake ilmune, jangan mengandalkan ilmumu. Lan ojo demen umuk, dan jangan suka pamer. Ojo siro demen nyumpahi, janganlah kamu suka menyumpahi orang lain. Ojo manah angiwo, janganlah suka berpikiran menyeleweng. Olo kang tinemu, hal tersebut jelek akhirnya. Sing sopo atin olo, barang siapa yang hatinya jahat, nora wurung ing besuk nemu bilahi. Siapapun akan mudah menemui kematian. Wong olo nemu olo, orang jahat akan menemukan kejahatan. Dari serat tersebut Ki Ageng Selo ingin mengingatkan bahwa seseorang jangan berwatak sok berani. Ketika seseorang ingin bertindak dan berbuat harus dipertimbangkan masak-masak akan akibat, untung, dan ruginya. Maka dikatakan aja sugih wani, tetapi lebih baik wani sugih. Orang yang sok berani akan berbuat tanpa banyak perhitungan. Lebih parah lagi kalau watak sok berani dilengkapi dengan watak ngajak bertengkar atau berkelahi. Ki Ageng Selo juga mengingatkan agar kita tidak suka pamer atau umuk. Sifat ini biasanya dimiliki oleh orang yang rendah diri. Kepamerannya tersebut diunjukkan untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Pamer juga wujud dari kurang percaya diri. Selanjutnya Ki Ageng Selo juga mengingatkan untuk tidak mudah menyumpahi orang lain dengan kata-kata jelek. Jika kita melakukan hal tersebut dikhawatirkannya semua akan terjadi seperti yang telah diucapkan sebelumnya. Harapnya adalah agar tetap saling mencintai satu sama lain. Selanjutnya dalam pupu 45 tembang pocung yang berbunyi sebagai berikut. Datan wurung wong ngalah amanggih luhur. Akhirnya orang yang suka mengalah memperoleh keluhuran, yekti Nora Cidro, merendahkan kedudukannya, yen asih marang sesame, berani mengalah terhadap sesama, winales si hering sagung manungsa, akan memperoleh kemenangan jika berani mengalah untuk sesamanya. Perlu diteruskan untuk pupu 49 yang berbunyi,
sira lamun tresnosi sesaminipun, jika engkau mencintai sesamamu, sama ning manungsa, sesama manusia, kang samnya ning donya mangkin, yang bersama hidup di dunia, sadayanya data ana sinengitan, semua tidak saling membenci. Ki Ageng Selo menganjurkan orang untuk berani mengalah. Ada ucapan yang bijak yaitu wani ngalah, bakal luhur wekasane, bukannya wani ngalah, bakal duwur rekasane. Dari ucapan tersebut kita diajak untuk belajar mengalah dan kelak orang lain yang akan mendapatkan keluhuran budi tersebut. Mengalah tidak berarti kalah lebih mengarah pada sikap ngeli, menghanyutkan diri, dan bukan pada sikap keli, hanyut. Orang yang menghanyut masih hidup dan selamat, sedangkan orang yang hanyut pasti akan mati. Orang yang menghanyut bisa selamat karena bisa mengikuti arus yang deras sekalipun ia terengah-engah. Dari uraian di atas, kita dapat berefleksi dengan baik tentang nilai, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika mendidik anak, agar memiliki akhlak yang mulia, perlu diketahui bahwa tingkah laku merupakan salah satu buah iman yang meresap dalam kehidupan keberagaman anak. Maka seorang anak bila sejak dini tumbuh dan berkembang dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya anak tersebut terbiasa dengan akhlak yang mulia. Maka dalam rangka mendidik akhlak anak, selain harus memberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghormati, dan bagaimana bertutur kata yang baik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Ageng Selo lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.